Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Dr. Rahayu. Hari ini kita akan membahas tentang takut dicibir saat menikah lagi di usia 60 plus. Ada luka yang datang dari kehilangan, dan ada luka yang datang dari komentar orang. Seringkali yang kedua justru terasa lebih tajam. Setelah melalui masa duka, setelah berhasil berdiri kembali, setelah hati perlahan membuka ruang baru, tiba-tiba muncul ketakutan yang berbeda. Apa kata orang nanti? Nanti tetangga ngomong apa? Anak-anak malu tidak ya? Apakah aku akan dianggap tidak tahu diri? Menikah lagi di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun bukan hanya keputusan pribadi. Ia seolah menjadi konsumsi publik. Dan disitulah banyak orang akhirnya mundur. Bukan karena tidak siap, tetapi karena takut dinilai. Bagian 1. Mengapa komentar orang terasa sangat berat? Manusia adalah makhluk sosial. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan nilai untuk menjaga nama baik, menjaga citra, menjaga pandangan lingkungan. Ketika usia sudah matang, justru rasa ingin dihormati semakin besar. Maka ketika muncul potensi cibiran, hati terasa goyah. Padahal seringkali komentar itu datang dari orang yang tidak tahu perjuangan kita. Orang yang tidak pernah tidur sendirian selama bertahun-tahun. Orang yang tidak merasakan kesepian yang sunyi. Namun suara mereka terasa besar, karena kita membiarkannya masuk terlalu dalam. Bagian 2. Perbedaan antara malu dan takut dihakimi. Mari kita jujur. Apakah benar kita malu? Atau sebenarnya kita takut tidak diterima? Ada perbedaan besar di antara keduanya. Malu biasanya muncul karena merasa melakukan sesuatu yang salah. Tetapi menikah lagi bukanlah kesalahan. Yang sering muncul adalah ketakutan dihakimi. Dan ketakutan itu seringkali lebih besar dari kenyataannya. Banyak orang yang kita kira akan mencibir, ternyata tidak terlalu peduli. Dan yang benar-benar peduli biasanya ingin kita bahagia. Bagian 3. Harga diri di usia matang. Di usia 60 plus, seseorang telah melewati banyak fase hidup. Membangun keluarga, membesarkan anak, menghadapi sakit dan sehat, menjalani kehilangan. Mengapa di fase ini justru keputusan pribadi harus dikendalikan oleh opini orang? Harga diri bukan tentang membuktikan sesuatu kepada masyarakat. Harga diri adalah kemampuan berdiri tegak atas keputusan yang lahir dari hati yang sadar. Jika Anda memilih menikah lagi dengan penuh pertimbangan, itu bukan kelemahan, itu keberanian. Bagian 4. Anak dan keluarga, sumber kekuatan atau tekanan. Seringkali ketakutan terbesar bukan pada tetangga, tetapi pada anak sendiri. Apakah mereka akan menerima? Apakah mereka merasa saya menggantikan orang tua mereka? Disinilah komunikasi menjadi kunci. Bukan sekedar mengumumkan keputusan, tetapi menjelaskan perasaan. Bahwa kesepian itu nyata. Bahwa kebutuhan ditemani itu manusiawi. Bahwa cinta baru tidak menghapus cinta lama. Anak-anak mungkin butuh waktu, namun kedewasaan biasanya mampu memahami. Bagian 5. Belajar tidak hidup untuk penonton. Ada satu kalimat yang perlu direnungkan. Hidup ini bukan panggung untuk memuaskan penonton. Jika setiap keputusan diukur dari komentar orang, maka hidup akan terasa seperti pertunjukan tanpa akhir. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang akan menemani Anda di malam hari? Komentar orang atau pasangan yang duduk di samping Anda? Siapa yang merasakan kesepian Anda? Lingkungan atau diri Anda sendiri? Bagian 6. Menguji niat dan keteguhan. Namun saya juga ingin jujur. Jika cibiran kecil saja sudah membuat Anda ragu, mungkin perlu waktu untuk memperkuat keyakinan. Karena menikah lagi di usia matang membutuhkan keteguhan, bukan hanya pada pasangan baru, tetapi pada diri sendiri. Jika niatnya kuat, komentar akan terasa seperti angin lalu. Jika niatnya goyah, bisikan kecil pun terasa seperti badai. Bagian 7.
Kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi. Di usia berapapun, kebahagiaan tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa menjalaninya untuk Anda. Jika keputusan menikah lagi membawa ketenangan, membawa rasa aman, membawa senyum yang tulus, mengapa harus ditunda hanya karena suara luar? Cinta di usia matang bukan tentang pembuktian. Ia tentang ketulusan dan kedamaian. Saya ingin menutup episode ini dengan satu kalimat yang kuat. Orang akan selalu berbicara, tetapi hanya Anda yang menjalani hidup Anda sendiri. Jika Anda memilih tetap sendiri, lakukan dengan bahagia. Jika Anda memilih menikah lagi, lakukan dengan tegap. Jangan biarkan cibiran menentukan masa depan Anda. Saya Dr. Rahayu, dan saya percaya, di usia berapapun, keberanian untuk memilih kebahagiaan adalah bentuk kedewasaan tertinggi.